Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Amatir Rahman dari kelas 11 F3 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laju reaksi. Simak terus ya guys. Materi yang akan saya angkat adalah konsep mengenai laju reaksi, teori tumbukan, energi aktivasi, persamaan laju reaksi, order reaksi, dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsep laju reaksi. Secara matematika, persamaan reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. PA plus QB sama dengan RAB. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, laju reaksi dapat diartikan sebagai laju berkurangnya molaritas A atau laju berkurangnya molaritas B atau bertambahnya molaritas AB. Teori tumbukan. Suatu reaksi dapat terjadi apabila partikel-partikel reaktan mempunyai orientasi yang tepat saat bertumbukan. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Untuk molekul berbentuk bulat, orientasi tidak begitu penting, karena semua posisi akan mengakibatkan tumbukan dengan orientasi sesuai. Tetapi untuk molekul yang berbentuk dua bola sangatlah penting. Energi aktivasi. Energi kinetik minimal yang dibutuhkan untuk partikel reaktan agar dapat bereaksi membentuk partikel produk disebut energi aktivasi. Hubungan antara energi aktivasi dan berlangsungnya suatu reaksi dapat dianalogikan dengan proses pendorong mobil dari suatu tempat A ke tempat lain B melalui jalan mendaki dan menurun, seperti contoh gambar di bawah ini. Laju reaksi memiliki persamaan, yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat M konsentrasi B pangkat N. V adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, M adalah order reaksi terhadap H, A, dan N order reaksi terhadap B. Order reaksi memiliki 3 jenis grafik, yaitu reaksi order 0 akan membentuk garis mendatar, reaksi order 1 akan membentuk garis lurus dengan kemiringan, dan reaksi order 2 dengan kurva lengkung yang naik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, makin besar laju reaksinya. Yang kedua, laju luas permukaan sentuh. Laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Yang ketiga adalah suhu. Kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Contoh soal yang pertama, suatu reaksi kimia yang terjadi pada suhu 30 derajat Celcius memakan 40 detik waktu. Setiap suhunya naik 10 derajat Celcius, reaksi menjadi lebih cepat 2 kali semula. Waktu yang dibutuhkan jika suhu dinaikkan 50 derajat Celcius adalah delta T sama dengan 50 min 30 derajat Celcius, maka dihasilkan 20 derajat Celcius. V1 sama dengan 1 per T1, V1 sama dengan 1 per 40, V2 sama dengan 2 dikali 2 per 10 dikali 1 per 40, V2 sama dengan 2 kali 2 kali 1 per 40, V2 sama dengan 1 per 10, T2 sama dengan 1 per V2, T2 1 per 1 per 10, T2 sama dengan 10 detik. Contoh soal yang kedua, reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat saat suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius adalah Xm per detik, berapa laju reaksi pada ketika suhu 60 derajat Celcius? T sama dengan 60 min 20 derajat Celcius, T sama dengan 40 derajat Celcius. V2
sama dengan 2 pangkat 40 per 10 dikali X, V2 2 pangkat 4 dikali X, V2 sama dengan 16X. Contoh soal yang ketiga, suatu reaksi A ke B berlangsung selama 30 detik. Apabila konsentrasi A dinaikkan 2 kali, waktu reaksi menjadi 7,5 detik. Tentukan order reaksi tersebut. V1 per V2 sama dengan K konsentrasi A pangkat X per konsentrasi A pangkat X. 1 per 30 per 1 per 7,5 sama dengan 1 pangkat X 2 pangkat X per 2 pangkat X. 7,5 per 30 sama dengan 1 per 2X pangkat X. 1 per 4 sama dengan 1 per 2 X adalah 2, karena setengah dikali 2 sama dengan 4. Order reaksinya adalah 2. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you.